selamat datang untuk teman-teman Paun user yang sudah hadir pada kelas Paun training yang pertama. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Boleh diajakin lagi nih mungkin teman-temannya, karyawannya mungkin gitu ya, atau staff lainnya lah untuk join di kelas Paun training yang pertama ini. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan ngebahas training ya mengenai optimasi fitur, produk, dan inventory untuk bisnis kuliner. Nah, kenapa sih dihususin kayak gini untuk bisnis kuliner aja? Jadi supaya apa ya pembahasannya bisa lebih relate lah antara satu bisnis dan bisnis yang lainnya gitu ya. Karena kan kalau sama-sama jenis bisnis yang sama, kuliner gitu atau F&B, food and beverage, mungkin akan relate nih antara case yang satu dengan case yang lainnya. Oke, mungkin sebelumnya boleh dong nih kenalan dulu, boleh tulis di kolom chat mungkin ya. Ini nama brandnya apa? Di sini kalau dilihat nih ada Biggie Coffee, ada apa lagi nih? Eh, Sorry, ya Biggie Coffee. Oh, oke, sementara yang kelihatan dari namanya baru Biggie Coffee nih. Mungkin boleh ditulis nama bisnisnya apa, terus ada di kota mana, dan udah berapa lama sih menggunain Paun gitu, udah berapa lama pakai Paun. Kayak gitu. Biar kita bisa saling kenal juga nih sama teman-teman gitu ya. Oke. Oke. Masih pada malu-malu sepertinya ya. Oke, kalau gitu. Jadi kelas Paun Training ini udah ada nih dari Wahyu Awa ya, Bancakan Cibubur, udah 3 tahun. Wow, udah lama juga pakai Paunnya. Bisnisnya apa nih, Mas Wahyu? Jualan apa mungkin Mas Wahyu di Cibubur? Seafood, mantap. Jualan seafood di Cibubur dan udah 3 tahun menggunakan Paun. Oke, mungkin hari ini pengen tahu lebih dalam lagi ya Mas ya buat gimana sih optimasi fitur produk dan inventory yang Paun punya gitu yang ada di dashboard kayak gitu. Oke, jadi tepat banget buat teman-teman yang join pada siang hari ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah ikutan sebelumnya kelas Paun webinar, ini agak berbeda karena untuk kelas Paun training sendiri kita akan lebih ngebahas mengulik lebih dalam mengenai fitur dashboard Paun gitu. Jadi makanya agak beda nih target marketnya. Ini benar-benar kita khususkan untuk Paun user gitu, baik yang sudah menggunakan apa paket berlangganan berbayar maupun yang masih free gitu. Setidaknya memang sudah paham gitu dan sudah menggunakan Paun. Oke, oh ada lagi nih. Kak Kui Suki Grill Palembang baru 1 bulan pakai Paun. Oke, ini baru 1 bulan jadi pas banget kalau emang ikutan kelas Paun training. Siapa tahu bisa jadi lebih mahir ya Mbak untuk mengetahui fitur produk dan inventory nih khususnya di dashboard Paun. Kayak gitu. Oke, jadi siang hari ini seperti yang udah saya informasiin juga dari tadi, kita akan training mengenai fitur produk dan juga inventory bersama Mas Agus nih. Oke, Mas Agus udah hadir? Udah hadir sih, tinggal tunggu nyalain kamera. Oke. Udah, Mas. Yang Mas Agus ini adalah Mas Agus Haryadi selaku Technical Support Paun nih. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke. Kabar baik ya, Mas ya? Sehat ya, Mas? Alhamdulillah baik-baik, Mas. Alhamdulillah. Oke. Gimana nih, Mas? Udah bisa kita mulai aja atau kita perlu nunggu teman-teman lainnya lagi atau gimana? Mungkin nunggu dulu, Mas ya. Oke, Mungkin kita nunggu menit beberapa lagi. teman-teman untuk join lagi ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang udah hadir juga boleh diajakin teman-temannya untuk ikutan gitu ya. Jadi biar bisa lebih mahir nih untuk menggunakan fitur-fitur yang Paun milikin gitu. Oke. Nah, jadi saya mau jelasin dulu, nanti dari Mas Agus akan coba memberikan materi lah ya, atau training mengenai fitur-fitur produk dan inventory yang ada di Paun. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom chat ataupun di kolom Q&A. Nanti kalau memang pertanyaannya berkaitan dengan apa yang lagi dibahas, bisa langsung kita tanyain. Tapi kalau memang belum, nanti akan kita tanyakan saat sesi Q&A, setelah penjelasannya sudah selesai gitu ya. Yang penting teman-teman bisa langsung tulis dulu aja pertanyaannya di kolom Q&A ataupun di kolom chat. Baiknya sih di kolom Q&A nih, biar nggak ketumpuk-tumpuk sama chat teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau berkenalan lagi.
bisnisnya apa, di kota mana, dan udah berapa lama nih pakai Pawun gitu. So far ada Mas Wahyu, tadi bisnisnya seafood di Cibubur, Bancakan, udah 3 tahun. Terus ini ada Noven ya, namanya Kui Suki Grill di Palembang. Baru 1 bulan nih dia pakai Pawun, kebetulan. Oke, teman-teman yang lain mungkin ini udah mulai banyak yang bergabung dari teman-teman lainnya, tapi masih malu-malu kayaknya. Kita masih menunggu sampai 2:07 kali ya Mas ya, 2 menitan lagi untuk kita Ya, mulai. boleh Mas. Oke. Mas itu tadi ada yang raise hand kayaknya. Ada yang reaction. Oke. Udah diturunin reaction-nya. Oke. Ini mungkin, nah buat teman-teman nanti yang mungkin punya pertanyaan gitu ya, atau pengen bertanya-tanya lebih lanjut dari apa ya pembahasan topik pada hari ini, teman-teman bisa langsung ini nih WhatsApp Customer Support Pawun, bisa save, bisa screenshot nih QR code yang kita punya, atau bisa save nomornya tuh di bawah di 0822 1999 dan 2760. Ini adalah salah satu channel Customer Support Pawun. Jadi kalau teman-teman punya kendala, ada permasalahan dengan Pawunnya, bisa langsung WhatsApp ke nomor ini atau ke QR code ini gitu. Jadi boleh disimpan nih gambarnya, boleh di screenshot, boleh di foto segala macam. Jadi nanti kalau butuh bisa langsung scan dan chat langsung customer support Pawun gitu. Tapi ini cuma untuk chat aja ya teman-teman, nggak bisa di telepon kayak gitu. Jadi emang khusus WhatsApp chat customer support Pawun gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin nanya channel lainnya ada nggak sih buat bisa ngehubungin Pawun? Ada teman-teman. Jadi kita ada beberapa channel untuk bisa menghubungin Pawun. Nih teman-teman bisa chat chat ke customer support kita di websitenya Pawun di www.pawun.com. Di situ nanti ada kolom chat ya, teman-teman bisa langsung tanya live chat langsung di situ. Atau untuk hotline-nya di 15360, atau melalui email di support@pawun.com. Tadi ini untuk yang WhatsApp yang udah saya informasikan sebelumnya. Sama kalau teman-teman mau cari artikel-artikel gitu ya tentang helpdesk-nya Pawun, bisa cek di help.pawun.com. Kayak gitu. Oke. Oke, udah cukup banyak juga nih teman-teman yang udah join. Mungkin kita udah bisa mulai kali ya Mas ya, pas nih udah jam 2:07, kita mulai aja untuk sesi trainingnya. Boleh silakan share screen-nya Mas Agus. Oke, saya share screen dulu. Udah kelihatan Mas ya? Sudah. Oke. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Pawun. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Agus Haryadi. Di sini saya sebagai technical support di Pawun. Di sini saya akan memberikan beberapa materi ya. Di antaranya di bagian menu produk dan inventory. Jadi di awal kita login dulu di bagian dashboard atau back office-nya dengan cara ketik linknya seperti di tampilan layar ya, dashboard.pawun.com. Nggak usah pakai source login juga bisa. Nah, tampilan awalnya nanti seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan email dan password yang sudah terdaftar di Pawun. Oke, kalau sudah tinggal klik login. Jadi tampilan awal itu nanti muncul di halaman dashboard. Nah, karena ini saya tidak ada akses di halaman dashboard, maka akan muncul natif seperti ini ya.
Anda tidak memiliki akses untuk halaman ini. Jadi kita fokus ke bagian produknya. Nah, di halaman produk ini kita bisa menambah menu atau produk baru, kemudian mengubah, yang terakhir menghapus produk yang sudah ada di data produk di sini. Nah, untuk menambah data produk itu nanti kita ada dua cara. Caranya bisa dengan cara klik tambah produk. Yang kedua bisa pakai import produk. Itu nanti kita pakai template ya. Yang pertama untuk tambah produk. Kemudian di nama produk, catatan ya, nama produk ini tidak boleh ada nama yang sama. Jadi misalnya sebelumnya sudah ada nama tadi nasi goreng, kita input lagi nama nasi goreng itu nanti nggak bisa. Jadi pastikan nama produknya beda. Di sini saya coba input nama produknya jus. Kemudian kategori, kalau memang belum ada itu bisa diketikkan manual. Misal. Nah, kemudian klik tambah. Kalau sudah ada, tinggal kita pilih. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian harga di sini adalah harga jualnya. Misal saya input 10.000. Kemudian SKU ini untuk kode barang. Kemudian barcode ini untuk kode barcode. Ini biasanya untuk bisnis di bidang retail ya. Kalau nggak pakai ini boleh dikosongi. Kemudian lanjut ke satuan stok. Nah, untuk satuan stok default dari Pawon ini ada 5. Ada piece, gram, kilogram, porsi, dan botol. Nah, kalau misalnya pakai satuan lain bisa nggak? Bisa dengan cara tinggal ketik manual. Contoh per gelas atau per cup. Kemudian di foto produk ini maksimal ukurannya 1 MB dengan format JPG. Kemudian di bagian kanan atas ini varian produk bisa digunakan misalnya untuk pilihan rasa atau misalnya ada pilihan ukuran cupnya. Nah, ini tinggal klik di bagian tidak, ini digeser menjadi ya. Kemudian klik di kelola varian produk. Kemudian di grup varian, ini adalah judul untuk pilihan variannya. Misalnya rasa. Kemudian di sebelah kanan, ini untuk pilihan rasanya. Nah, pemisahnya itu cukup pakai tanda koma. Misalnya saya input alpukat, koma, kemudian jambu, koma, dan seterusnya. Nah, untuk grup varian ini maksimal kita bisa sampai 3 level ya. Jadi misalnya selain rasa ada ukuran, kemudian ada varian lagi yang lainnya bisa diinput di masing-masing levelnya. Nah, ini saya contohkan di satu level aja, di level rasa. Kemudian di harga, ini kalau memang ada perbedaan harga di masing-masing varian, bisa diisi di masing-masing variannya. Misalnya, alpukat 10.000, jambu 11.000. Kemudian SKU dan barcode diisi kalau memang ada. Kalau nggak ada, bisa langsung klik tombol simpan. Kemudian di opsi tambahan, ini bisa digunakan misalnya ada extra topping. Di nama grup opsi tambahan, ini sama seperti grup varian tadi. Ini hanya judul ya, ini nggak kecetak di bagian struknya. Topping. Nah, misalnya ada tambahan topping boba, itu kalau memang ada ya. Kemudian kalau memang ada tambahan harga, bisa diisi di bagian kolom harga di sebelah kanan. Kemudian tambah opsi lain kalau ada
opsi topping yang lain. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian di bagian bawah sini ada bahan baku. Nah, itu maksudnya kalau misalnya di masing-masing opsi tambahan atau topping ini kita ada bahan bakunya. Jadi biar bisa motong stoknya secara otomatis kalau terjadi transaksi atau penjualan. Nah, seperti ini tinggal kita aktifkan menjadi ya, kemudian simpan. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Di pengaturan lanjutan, ini kita klik 1 kali, kemudian kita geser ke bawah. Di produk ini dijual, ya itu berarti tampil di aplikasi kasirnya. Untuk tidak berarti sebaliknya. Nah, ini biasanya digunakan untuk produk bahan baku. Misalnya seperti gula, kopi, sirup, dan lain-lainnya. Untuk produk bahan baku. Kemudian di kelola stok, kalau kita mau input jumlah stoknya, bisa kita pilih atau kita klik iya. Kemudian di jenis, di deskripsi produk, ini untuk penjelasan mengenai produk atau menunya, sifatnya opsional ya, boleh diisi ataupun dikosongi. Kemudian di bagian pajak, kalau memang ada pajak atau PPN, pilih yang mengikuti pajak outlet. Catatan untuk pajak bawaan dari Pawon itu 0%. Jadi walaupun kita pilih mengikuti pajak outlet, itu nggak ada efek di bagian transaksi ya. Kemudian kita lanjut di bagian jenis produk. Di sini ada tunggal dan komposit. Tunggal artinya produk tidak memiliki bahan baku, contoh buah jeruk. Terus di komposit ini berarti produk atau menu ini mengandung komposisi. Contoh tadi kan jus, ini kan ada jus alpukat dan jus jambu. Nah ini saya pilih komposit karena nanti ada saya masukkan komposisi buahnya dan gula. Saya contohkan 2 produk bahan bakunya itu. Kemudian ini kita klik simpan. Nah, untuk produk bahan baku atau penyusun dari produk jus ini, kita input juga dengan cara klik tambah produk. Caranya sama seperti kita input produk atau menu biasa ya. Cuman yang membedakan nanti status jualnya aja. Ini misalnya saya input buah jambu, kemudian kategori, ini misalnya saya masukkan ke kategori bahan baku. Nah untuk harga ini langsung kita kosongi ya, karena kita nggak jual bahan bakunya. Kita lanjut ke satuan stok. Nah, misalnya di sini saya pakai satuan piece. Kemudian kita lanjut lagi di pengaturan lanjutan atau opsional. Nah, produk ini dijual, kita pilih yang tidak. Kemudian di kelola stoknya, kita pilih yang iya. Kemudian di jenis produk ini kita pilih yang default ya. Kita pilih tunggal. Setelah itu tinggal kita klik simpan. Nah, kita input satu lagi. Untuk buah alpukat. Kategorinya sama, bahan baku. Kemudian satuan stoknya juga sama, pakai piece di sini saya. Kemudian di pengaturan lanjutan, ini kita set tidak dijual, kemudian kelola stoknya iya, jenis produk iya, kemudian simpan. Nah setelah itu kita masukkan
bahan baku buah jambu dan alpukat ke dalam produk jus. Caranya dengan klik titik 3 di sebelah kanan nama produk jus, kemudian pilih kelola bahan baku. Nah, di sini kita masukkan bahan bakunya tadi sesuai variannya. Nah, misalnya di varian jambu saya masukkan buah jambu. Ini saya masukkan 1 piece. Jadi nanti kalau ada transaksi atau penjualan dia motong stoknya 1 piece. Kemudian di alpukat saya input juga 1 piece. Kemudian kalau ada bahan baku selain buahnya, misalnya ada gula, misalnya ada yang lain cupnya, itu bisa klik tambah bahan baku ya. Jangan lupa juga diinput sebagai produk bahan baku. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian saya input lagi untuk yang boba tadi. Boba. Kategorinya saya pilih bahan baku. Kemudian satuan stoknya misalnya saya pakai gram. Kemudian di pengaturan lanjutan, ini saya pilih tidak. Kemudian kelola stoknya iya. Kemudian di jenis produk ini kita pilih tunggal. Setelah itu kita klik simpan. Nah, kita pindah ke tab sebelah nama produk ya. Kita pindah ke opsi tambahan atau tadi untuk ekstra topping. Nah, untuk input bahan bakunya sama seperti produk tadi, klik titik 3, kemudian kelola bahan baku. Nah, di sini kita masukkan bahan bakunya tadi boba. Misalnya 1 kali klik potong stoknya 10 gram. Kalau sudah tinggal kita klik simpan. Kemudian di bagian tab kategori ini buat kita tambah kategori baru, ubah ataupun hapus. Kemudian kita kembali ke bagian produk. Nah, ini saya pilih di bagian jus tadi. Nah, di sini ada kelola stok, itu buat setting fitur input stoknya. Nah, di sini kalau kita mau aktifkan kelola stoknya, kemudian kelola harga dan status jual, ini buat setting harga dan status jualnya. Misalnya status jualnya berbeda antara outlet satu dan outlet yang lain. Nah, ini nanti tinggal di setting, misalnya ada beberapa outlet. Misalnya harganya juga berbeda di masing-masing outlet, bisa disetting per masing-masing outletnya. Kemudian ubah, ini buat ubah nama, ubah varian, ubah gambar. Kemudian hapus ini untuk menghapus produk jus. Kemudian untuk import, ini kita bisa klik download template-nya.
Kemudian klik Excel-nya di sini ya, di bagian bawah, hasil download template-nya. Ini untuk input pakai template ya. Kalau tadi kita input langsung dari klik tambah produk. Kemudian kita klik enable editing-nya di sini. Nah, di bagian bawah ini ada panduan untuk cara pengisiannya. Yang atas ini untuk produk bervarian. Kayak tadi misalnya jus ada pilihan buah alpukat dan buah jambu. Ini untuk produk tunggal atau non varian. Nah, ini kita coba. Misalnya saya input nama bahan baku gula dan kategorinya bahan baku. Untuk harga ini dikosongi ya. Kemudian produk ini dijual. Itu kita isi T. SKU, barcode, deskripsi ini opsional, boleh dikosongi. Kemudian pajak, boleh kita isi T. Y. Kemudian di varian 1, 2, dan 3 ini kita kosongi. Karena produk bahan baku ya. Kemudian di memiliki bahan baku ini kita set tunggal atau T di sini. Kemudian di satuan stok ini misalnya saya pakai gram. Kemudian dikelola stoknya Y. Biar kita bisa input jumlah stoknya. Saya input lagi, coba air mineral, kategorinya minuman, kemudian harga 3.000, ini kita isi Y, kemudian pajak kita isi Y. Nah, kemudian di varian 1 misalnya ini ada varian dengan mereknya ya. Misalnya Le Mineral Mili. Sorry. Ini isinya di bagian bawahnya. Di bagian atas itu adalah grup variannya atau judul variannya. Ini boleh diisi apa aja ya. Jadi nggak ada standar harus diisi apa. Kecuali kalau rasa mungkin, ukuran, warna itu boleh. Di bawahnya lagi misalnya kuah 600 ml. Nah, ini kan ada 2 varian. Nah, di bagian bawah air mineral tadi kita tambahkan tanda pagar varian. Ini format untuk produk yang mengandung varian. Seperti contohnya di sini ya, yang di panduan. Jadi tanda pagar varian ini mengikuti jumlah pilihannya. Di sini ada 3. Jadi kalau ada 2, kita buatnya 2. Kalau 3, kita buatnya 3 juga. Seperti itu. Kemudian lanjut di memiliki bahan baku, ini tidak. Kemudian satuan stoknya misalnya saya pakai botol. Kemudian dikelola stoknya, ya. Kemudian saya coba satu produk lagi non varian, misalnya Fanta.
Oke, kalau sudah kita simpan. Dan kita kembali ke back office di sini. Kalau misalnya sebelumnya ketutup, bisa diklik lagi ya di import. Kemudian pilih outlet. Kemudian choose file, ini kita arahkan file yang sudah kita isi tadi. Biasanya ada di folder download. Dengan nama filenya produk. Berikut ini nama bisnis atau nama outletnya. Kemudian di open. Kemudian klik import. Nah, kemudian bisa kita klik di ikon notifikasi di sini. Nah, kalau ada gagal, ada tulisan seperti ini. Bisa klik lihat error. Nah, ini ada nama produk baris 6, nama produk tidak boleh sama. Nah, kita cek dulu di daftar produknya di sini. Nah, ternyata memang ada nama produk yang sama. Jadi harus kita bedakan ya nama produknya. Kalau memang sebelumnya sudah ada. Ini saya coba ganti dulu. Misalnya saya tambahkan botol. Saya simpan lagi. Kemudian kita kembali lagi di sini. Kita klik import lagi. Dan pilih outlet. Kemudian choose file lagi. Kita pilih file produknya. Kemudian import ulang. Nah, kita cek lagi di ikon notifikasi. Ini 3 produk berhasil diimport. Tinggal kita klik tombol lihat di sini. Nah, 3 produk tadi yang kita input dari Excel berhasil masuk di data produk. Gula ini untuk bahan baku, air mineral botol, dan Fanta ini untuk kategori minuman. Nah, kalau ada varian biasanya ada muncul tanda panah di sebelah kanannya ya. Kemudian ekspor produk ini digunakan untuk mengeluarkan data produk yang ada di sini ke dalam format Excel. Jadi biasanya untuk backup ya. Nah, ini kita pilih outletnya. Kalau misalnya kita punya multi outlet, kemudian klik ekspor. Setelah itu tinggal klik ikon notifikasi di sini, kemudian kita unduh untuk file Excel-nya. Nanti contohnya seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini, hasil ekspornya. Setelah itu kita lanjut ke bagian inventory. Yang pertama submenu kartu stok, ini buat menampilkan data stok, baik yang dari kita input, kemudian yang kita keluarkan, ataupun yang dari penjualan atau transaksi. Nah, untuk input jumlah stoknya itu bisa akses ke submenu stok masuk di sini. Kemudian klik tambah stok, ini untuk kita langsung ya dari back office-nya. Kalau import stok ini kita by template Excel seperti produk tadi. Nah, kita coba yang tambah stok masuk dulu. Kemudian pilih outlet. Kemudian tanggal inputnya, misalnya hari ini. Kemudian catatan.
kalau memang perlu. Kemudian di nama produk ini bisa diklik dulu. Kemudian kita ketik nama produknya, misalnya Fanta. Kemudian jumlah yang mau kita input atau jumlah barang yang ada, misalnya 10 botol. Kemudian harga beli per unit atau total harga beli ini adalah harga modalnya atau HPP dari produknya. Contoh di sini produk Fanta. Misalnya HPP-nya 2.500 per botol. Kalau kita klik di total harga beli, ini otomatis muncul 25.000. Atau sebaliknya, misalnya kita isi di total harga beli 25.000, contoh 26. Nah, kita klik di harga beli per unitnya, maka akan otomatis terisi. Jadi bisa diisi di salah satu kolom ya. Kemudian fungsi dari kita input harga beli per unit atau total harga beli ini adalah kalau terjadi transaksi maka akan muncul laporan laba per masing-masing produknya. Syaratnya harus kita input sebelum terjadi transaksi. Karena kalau kita input setelah transaksi maka HPP-nya labanya nggak muncul, tapi stoknya tetap terpotong. Seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal kita klik tambah stok masuk. Kalau misalnya ada produk lain yang mau di-input, bisa klik tambah produk. Jadi jangan diklik enter ya, karena sistem menganggap kalau kita klik enter, itu tambah stok masuk. Ini saya coba satu ya di produk Fanta. Kemudian saya coba buy import. Klik import stok masuk, kemudian pilih outlet dulu. Setelah itu klik download template-nya. Kalau produk tadi bisa langsung klik download template. Untuk stok masuk, ini kita harus pilih nama outlet-nya dulu. Nah, ini misalnya saya input di air mineral botol. Ini nggak boleh dirubah ya untuk ininya. Ini di enable editing dulu. Nah, kemudian kita isi jumlahnya. Saya coba 5. Ini 5. 2 alpukat misalnya 10. Ini buah jambu 7. Gula misalnya 500 gram. Nah, untuk di template import stok masuk, ini yang diisi hanya total harga ya, jadi nggak ada harga per unitnya atau persatuannya. Jadi langsung kita kalikan, misalnya harga modalnya 2.000, berarti 2.000 kali 5 di sininya 10.000. Nah, sifatnya nggak wajib ya, opsional ya untuk HPP. Ini misalnya saya simpan. Nah, kita kembali ke back office. Kemudian kita pilih choose filenya. Kita pilih filenya, sama seperti produk tadi ya, ada di folder download. Kemudian nama filenya, stok masuk, diikuti dengan nama outletnya. Kemudian open, di bagian bawah kita pilih tanggalnya. Misalnya hari ini. Kemudian kita klik import. Oke.
kita klik lonceng lagi di sini. Kemudian kita klik lihat. Nah, ini history input kita tadi. Yang pertama ini yang kita input langsung dari tambah stok masuk. Yang kedua ini yang by template Excel. Nah, untuk cek hasil inputnya itu bisa kita kembali ke menu kartu stok. Kemudian di sini tampil di bagian kolom stok masuk. Nah, stok awal ini adalah stok sisa kemarin, atau misalnya kalau kita input, itu kita input tanggal sebelumnya. Misalnya tanggal 13, misalnya saya input buah jambu, misalnya 3. Ini saya coba kosong ya. Dan saya tambah stok masuk. Nah, kita coba cek lagi di bagian kartu stoknya. Nah, ini ya yang tampil di buah jambu. Stok awal. Kalau di bagian tanggal kita pilih tanggal kemarin, maka buah jambu ini munculnya di bagian kolom stok masuk. Seperti itu. Kemudian stok keluar ini digunakan untuk barang reject atau rusak. Contohnya, kita pilih outlet dulu, kemudian pilih tanggal. Misalnya saya tambahkan keterangan atau catatan di sini buah busuk. Misalnya saya pilih untuk buah jambu 2, kemudian alpukatnya 3 misalnya. Kalau sudah, klik tambah stok keluar. Kemudian kita cek lagi di kartu stok. Di sini yang muncul di stok keluar tadi buah alpukat 3, kemudian buah jambunya 2, sisa stoknya otomatis ini ya muncul, dia otomatis sudah berkurang dari ini ya, dari stok keluar. Ini masing-masing untuk buah alpukatnya 7, buah jambunya sisa 8. Kemudian kita lanjut ke bagian transfer stok. Ini digunakan kalau misalnya kita punya multi outlet atau kita punya cabang. Jadi stok bisa dipindahkan ke outlet yang lain atau outlet cabangnya. Klik tambah transfer stok. Kemudian pilih outlet asalnya. Setelah itu kita pilih outlet tujuannya. Kemudian kita pilih tanggal. Kemudian input email dan catatan kalau memang ada dan perlu. Kemudian di nama produk ini nama produk yang mau kita pindah atau kita transfer. Misalnya. Setelah itu tinggal klik tambah transfer stok. Di bagian kartu stok itu nanti muncul di kolom transfer stok. Kalau di outlet asal, tandanya nanti minus seperti ini.
Kemudian di outlet tujuan nanti nggak ada tandanya ya, atau plus kayak gini. Kemudian kita lanjut ke menu stock of name. Untuk stock of name ini ada tambah stock of name langsung, ada juga by import ya, pakai template tadi. Kalau langsung kita klik tambah stock of name, kemudian kita pilih outlet, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini tampil dari stok dari masing-masing produk. Nah, ini misalnya untuk Fanta, di sistem menunjukkan jumlah stoknya sisa 10 botol. Kemudian setelah kita cek, ternyata jumlahnya nggak sesuai yang ada di fisiknya atau aktualnya. Misal di fisik setelah kita hitung ketemunya cuma 9 botol. Ya, di sini ada selisih barangnya -1. Selisih ini bisa jadi karena mungkin ada Fantanya pecah, nggak diinput di di stok keluar, atau bisa jadi ada transaksi tapi nggak diinput di aplikasi. Itu yang menyebabkan mungkin adanya selisih. Kemudian di bagian ini harga per unit baru. Kalau misal harga dari harga yang sebelumnya, misalnya dari 2.600. Kemudian di sini ada tentara dan simpan aja. Kalau simpan, nah angka ini nggak nggak update di jadi di kartu stok tadi nggak berubah, jumlahnya masih total. Kalau klik simpan, nah, otomatis di kartu stok akhirnya nanti 9, kemudian di bagian selisih atau di penyesuaian nanti muncul yang -1. Nah, ini kita coba cek dulu di bagian kartu stoknya sebelum kita klik simpan. Fanta, nah ini sisanya masih 10 ya. Kemudian di kolom penyesuaiannya juga masih 0. Nah, kita coba stock of name. Kita klik titik 3 di sini, kemudian ubah. Setelah itu kita coba klik simpan. Nah, kita coba cek lagi di bagian kartu stoknya. Nah, kita cek di bagian Fanta. Ini yang kita isi di kolom jumlah barang aktual tadi, di stock of name. Ini yang muncul di bagian selisih, kolom selisih. Seperti itu ya. Untuk bagian back office-nya, kemudian saya lanjut di bagian apps-nya. Nah, untuk apps-nya pastikan sudah download di Play Store ya. Pawon. Kemudian untuk login-nya ini sama seperti kita login di bagian back office tadi. Klik masuk di sini di bagian bawah. Kemudian kita masukkan email dan password-nya. Iya.
Setelah itu kita klik tombol masuk. Nah, jika berhasil nanti akan ada proses sinkronisasi. Ini nanti ditunggu aja sampai benar-benar 100%, sampai benar-benar selesai. Setelah itu biasanya ada muncul pilihan nama operator atau nama kasirnya. Nah, di sini ada 2 operator. Yang warna hijau atau paling atas ini untuk owner, yang mana di sini full akses ya, jadi bisa melakukan seperti void, mengubah transaksi ataupun kasih diskon. Kalau operator utama ini aksesnya bisa terbatas, misalnya hanya bisa berjualan atau transaksi, misalnya nggak bisa void, nggak bisa ubah harga, nggak bisa kasih diskon, atau nggak bisa cetak ulang. Itu nanti bisa disetting di bagian karyawannya. Nah, ini saya coba pilih operator Vian. Nah, ini hasil yang kita input dari back office tadi ya. Nah, kalau misalnya belum muncul daftar atau nama produknya di sini, bisa klik garis 3 sebelah kiri. Kemudian klik tombol update data. Nah, update data berhasil. Kalau memang masih belum muncul, bisa kita klik garis 3 lagi, kemudian ke pengaturan, kemudian ke lainnya, kemudian kita klik yang perbarui data. Jadi ini sinkronisasi dari awal lagi. Nah, biasanya kalau sudah kita klik perbarui data, nama produknya itu sudah muncul semua. Kemudian untuk mengaktifkan fitur lihat stoknya, ini catatan hanya untuk produk yang tunggal ya, atau yang non komposit. Caranya klik garis 3, kemudian ke pengaturan, kemudian kita klik lainnya, kemudian aktifkan modul stok. Nah, kita kembali ke menu awal. Nah, ini muncul seperti ini contohnya. Untuk jus ini kosong karena produk ini mengandung bahan baku atau komposit ya. Untuk bahan bakunya itu bisa kita cek dari inventory kartu stok. Jadi hanya bisa dilihat dari back office-nya. Kemudian saya coba contoh input transaksi. Misalnya mineral botol, Le Minerale, kemudian Fanta. Saya coba Fanta 2. Terus jus jambu 1. Nah, ini kalau memang ada kita pakai tambahan atau topping ya, nanti bisa diklik plus buat nambah, minus untuk mengurangi. Kalau misalnya kita nggak pakai topping atau opsi tambahan, bisa kita langsung klik simpan. Setelah itu untuk melakukan pembayaran, kita klik tombol bayar.
Kemudian kita pilih metode pembayarannya. Di sini ada tunai, kartu, dan lainnya. Online payment ini untuk yang integrasi dengan Pawon ya. Untuk mengaktifkan nanti bisa integrasi atau bisa daftar dari back office, dari menu aplikasi. Kita contohkan pakai tunai dulu. Kemudian di bagian bawah jumlah pembayaran. Di sini ada uang pas 25.000, 30.000, 50.000. Ini yang mendekati dengan nilai total tagihan ya. Kalau misalnya pelanggan membayar dengan nominal 100.000, bisa klik lainnya. Kemudian kita ketik manual di sini 100.000. Kalau sudah tinggal kita klik bayar. Kemudian struk ini bisa dikirim ke email dan WhatsApp pelanggan. Untuk WA pelanggan nanti bisa digeser toggle-nya ya sampai warna biru, kemudian input nomor WA-nya. Kalau sudah tinggal kita klik selesai. Nah, di sini ada notifikasi satu transaksi belum terupdate. Artinya transaksi ini belum masuk ke back office, baik ke laporan ataupun ke bagian inventory-nya. Jadi belum kepotong stoknya. Tapi ini otomatis ya. Nah, ini sudah jadi 0. Itu nanti bisa dicek di bagian back office-nya. Kita pindah lagi ke bagian back office. Nah, ini kita di bagian inventory-nya. Kita refresh dulu. Nah, ini yang muncul sesuai dengan transaksi tadi ya. Air mineral botol, beli mineralnya 1, terus kemudian buah jambunya 1, kemudian Fantanya 2. Nah, di kartu di stok akhirnya ini sudah berkurang secara otomatis sesuai jumlah penjualannya. Oke, mungkin udah selesai Mas Pian. Oke, thank you Mas Agus untuk penjelasannya. Ini udah selesai Mas ya untuk materi produk dan inventory hari ini? Iya, udah Mas. Oke, nah buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat, di kolom Q&A, atau boleh langsung raise hand aja nih. Nanti saya aktifin untuk akses mic-nya. Jadi bisa tanya-tanya langsung ke Mas Agus. Tapi untuk pertanyaannya yang masih menyangkut tentang topik produk dan inventory dulu ya teman-teman. Nanti untuk materi lainnya kita akan adain lagi di kelas Pawon Training yang akan datang. Kayak gitu. Oke, ini sih tadi udah mulai ada pertanyaan dari Lilik Solihah ya. Kak, saya kalau tambah stok masuk di akhir sering tidak muncul. Terus data stok masuk yang bawah sendiri sering tidak muncul, Kak. Cuman di stok masuknya udah masuk. Itu kenapa ya? Oke, mungkin kita boleh tanyain aja langsung ke Mbak Lili ya. Saya kasih akses untuk open mic ya. Selamat sore, selamat siang Mbak Lili. Lili boleh di-unmute untuk mic-nya, biar bisa tanya langsung. Halo, siang Ibu Lili. Ya, siang. Oke, boleh Bu, pertanyaannya tadi apa? Biar Mas Agus langsung jawab nih, bantu jawab. Itu, kalau nambah stok masuk yang bagian bawah itu suka nggak ada. Tapi di kartu stok udah nambah. Itu pakai template atau ini Bu, tambah stok? Pakai tambah stok.
kartu stoknya muncul. Muncul, tapi yang bawah sendiri itu sering nggak muncul. Cuma Yang pas bawah. dicek di kartu stok, udah muncul, udah nambah. Ada ininya nggak Bu? Mungkin apa ya? Foto Kalau nambah ininya cuma tampil. beberapa, 3 gitu, muncul semua. Cuma kalau lebih dari 10 gitu, yang bawah sendiri suka nggak ada. Lebih dari 10 Bu ya. Ya, kadang 7 gitu bawahnya sendiri udah nggak muncul. Cuma di kartu stok ada. Oke, saya coba Bu ya. Kalian buat contoh. Kita kasih contoh dulu ya, Mas. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih, Bu Lili. Dari mana bisnisnya apa nih, Bu? Kalau boleh tahu. Kebab Adira. Ya, Bu? Kebab Adira. Oh, Kebab Adira di kota mana, Bu? Kupang, Oh, di Kupang. Surabaya. Jauh nih dari Surabaya. Oke, ini kita coba kasih contoh dulu ya, Mas ya. Iya. Kira-kira problemnya sama nggak nih? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang ini. Sebentar. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Oke, mungkin sambilan juga kita cek ke pertanyaan lainnya yang udah masuk. Ini ada namanya admin doang nih. Kayak bisa tolong kirim format Excel untuk impor produk. Terima kasih. Nah, ini tadi udah dibantu jawab oleh tim kita dari Mas Rantoro Rohman. Jadi untuk template-nya sendiri bisa langsung di-download di menu produk, import produk gitu ya. Menu produk atau input import produk gitu. Nah, itu template-nya sendiri sebenarnya bisa langsung di-download di situ. Buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat ya. Nanti kalau memang mau ditanyain secara langsung juga bisa saya kasih akses untuk bisa ngobrol langsung atau bisa tanya secara langsung. Boleh raise hand juga aja, nanti bisa saya kasih aksesnya. Mungkin case yang terjadi di tokonya gitu, misalnya ada permasalahan apa mengenai produk ataupun inventory bisa langsung ditanya.
Air mineral. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Fanta. Masuk. Air mineral masuk. Gula masuk. Boba 100 masuk. Alpukat 1 masuk. Nasi goreng 5 masuk. Air mineral 15. Ini saya tes masuk sih Bu, 8 produk. Itu setiap input lebih dari 7 atau cuman misalnya satu kali aja? Kalau agak banyak, kalau cuma 2 atau 3 itu masuk. Ini saya tes masuk semua sih Bu, produknya, jumlahnya. Atau mungkin perlu ada update softwarenya kali Mas, versi yang digunakan gitu. Bisa enggak sih Mas, kalau ini kan lebih iya di dashboardnya, di back office. Oke, gimana Bu Lili? Mungkin nanti kalau memang masih berkendala juga untuk dashboardnya gitu ya, untuk masukin stok, bisa menghubungi customer support kita lagi kali ya. Maksudnya biar bisa dilihat kira-kira kendalanya tuh karena apa gitu kali ya Mas Agus ya? Iya. Biar kita bisa cek juga, jadi apakah ada kesalahan saat input atau submit stoknya, ataukah memang ada isu lain nih, ada kendala lain. Ya. Terima kasih ya Bu Lili, nanti boleh dihubungin lagi aja untuk customer support Paun, nanti akan kita share lagi untuk kontak-kontak yang bisa Ibu hubungi. Ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke berikutnya, ini ada Ibu Fatna yang udah raise hand. Sebentar. Oke. Selamat siang Ibu Fatna. Boleh untuk di open mic-nya. Oke, ini udah ada pertanyaannya, rupanya udah ngetik juga Ibu Fatma. Oke. Udah bisa. Iya. Oke. Sore, selamat siang. Iya, siang. Apa nih Bu pertanyaannya? Iya, gini, saya mau bertanya, misalkan nih di stok keluar, saya tanya satu dulu ya, stok, saya kan mau nginput stok keluar, tapi di pas tanggal tersebut itu kita salah input, salah stok keluarnya, tapi sudah tersimpan, itu cara ngapotnya gimana ya? Salah di bagian tersimpan, sudah kesimpan gitu Bu.
Iya, sudah tersimpan. Maksudnya dihapus itu dihapus gimana Bu? Dihapus yang salah Dihapus tadi. yang tanggal. Iya, yang tanggal itu. Tanggal yang Nggak pas bisa mintanya itu, Bu. tanggal. Oh, nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita udah kesimpan di sini di stok keluar, nah itu nggak bisa dihapus karena di sini nggak ada fitur untuk menghapus. Oke. Jadi kalau saya itu tuh jadi solusinya gimana ya? Mungkin bisa di stock opening langsung Bu, disesuaikan dengan jumlah stok yang ada. Oh gitu ya. Tapi nggak masalah di stok keluarnya salah, tapi di stok openingnya jangan sampai salah kayak gitu. Iya. Oh oke. Sama kayak di stok masuk juga ya. Kalau stok masuknya ada yang selisih satu misalkan. Kalau selisih itu kelebihan bisa langsung di stok opening. Kalau kurang mungkin bisa tambah stok masuk lagi aja biar ada historinya. Oh gitu. Oke. Jadi biar jumlahnya balance lagi ya Mas ya. Iya. Oh, oke. Ya, kalau di stok onnya kalau ada yang salah itu bisa dihapus, nggak bisa juga? Atau bisa diubah di Excel-nya? Di stok opening ulang Bu. Nanti. Oh, tapi dia harus di import dulu nggak? Nggak perlu Bu. Jadi misalnya seperti ini sebelumnya ada kesalahan, nanti tinggal klik tambah stok opening ulang, pilih outlet. Gimana? Nah, tinggal diisi di sininya Bu. Jumlah stok yang seharusnya ya? berapa? Tambah stok opening lagi gitu ya? Iya. Tambah stok opening lagi ya? Tambah stok opening. Pilih outlet dulu Bu ya. Pilih outlet. Oke. Kemudian lanjutkan. Kemudian diisi jumlah barangnya di bagian mana. Maksudnya misalnya ada mineral nih 2. Jadi inputnya di jumlah barang yang diaktual ini. Kurang atau kelebihan Bu? Kelebihan 2. Iya. Jadi menurut saya kalau kelebihan mungkin bisa pakai stok keluar biar ada historinya. Kalau kita langsung stok opening kan stoknya langsung jumlahnya misalnya tadi kan kelebihan 2 jadi 13. Cuman kita kan nggak tahu histori ininya. Kita keluarkan atau gimana. Oke, paham. Udah itu sih, cuman itu aja. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Bu. Oke, lainnya mungkin Bapak Ibu lain ada yang ingin ditanyakan mengenai topik produk dan juga inventory. Boleh langsung raise hand ataupun tulis di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Nanti akan coba kita jawab. Oke. Oke, so far belum ada teman-teman yang mau ditanyain lagi mengenai produk dan inventory. Atau mungkin masih malu-malu. Oke. Oke, kalau gitu saya izin share yang tadi lagi ya Mas ya, informasi omnichannel. Iya. Oke, ini kelihatan ada QR code kan ya Mas? Kelihatan Mas. Oke. Nah, buat teman-teman lagi nanti yang mungkin sekarang belum kepikiran nih mau nanya apa segala macam ya. Nanti teman-teman boleh langsung kontak ke WhatsApp customer support kita. Ini boleh di save QR code kita. Nanti tinggal di scan dan bisa langsung WhatsApp ke salah satu ke tim customer support PAUD. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin nggak pengen WhatsApp nih, pengen menghubungi PAUD dari channel lain, teman-teman bisa cek di sini. Ini juga bisa di-capture aja, bisa difoto. Ya, teman-teman bisa menghubungi PAUD kalau memang ada kendala gitu ya dengan softwarenya, dengan aplikasinya dan segala macam.
banyak channel untuk bisa menghubungi kami. Yang pertama melalui website kami di www.paun.com, atau bisa telepon ke call center kita di 15360, melalui email di support@paun.com, atau WhatsApp number tadi. Ini bisa langsung chat ya teman-teman, nggak bisa di call untuk nomor WhatsApp-nya. Jadi bisa langsung tulis di kolom chatnya aja. Atau teman-teman bisa cek di help.paun.com. Mungkin di situ ada artikel-artikel pembahasan tentang permasalahan yang teman-teman alami nih di toko, segala macam seperti itu. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kayaknya udah cukup kali ya Mas ya untuk materi pada hari ini. Ya, mungkin cukup Mas. Kayaknya mungkin masih malu-malu atau gimana gitu. Atau masih belum ketemu nih ada isu apa lagi gitu ya. Nah, ya, mungkin mereka ada pertanyaan mungkin lebih ke fitur yang lain mungkin. Oke. Nanti untuk teman-teman yang punya pertanyaan di fitur lainnya, tungguin aja informasinya di kelas Paun Training yang akan datang. Kita akan bahas, pastinya mungkin untuk bisnis yang lain juga akan ada, nggak cuma kuliner aja atau bisnis F&B aja, tapi kita juga akan ada pembahasan khusus bisnis yang mungkin services, fashion, ataupun di retail, kayak gitu. Oke, ini ada satu, Kak, aku mau tanya dari Reza Nindya. Kak, aku mau tanya, untuk karyawan bisa lihat pengeluaran bulanan dari mana, Kak? Mau tanya, untuk karyawan bisa lihat pengeluaran bulanan dari mana ya kita? Pengeluaran bulanan itu mungkin contohnya seperti apa ya? Kayak mungkin bayar listrik, bayar air, bayar internet gitu bukan? Kita boleh tanya-tanya langsung nih oleh Reza Nindya, boleh mungkin di mic-nya. Selamat siang, Reza Nindya. Kak, aku mau tanya. Jadi itu kan kalau pengeluaran kan kita selalu taruh di ini ya Kak ya, kas keluar. Nah kalau untuk rekapan sebulannya itu ngeliatnya dari mana ya Kak? Kayak kita mau di print mau print 1 bulan ini pengeluarannya apa aja tuh dari mana Kak? Terima kasih. Oke, saya jawab Kak Nindya. Untuk yang input dari kas keluar itu hanya bisa dilihat dari masing-masing laporan rekap kasnya Kak, di menu laporan. Kalau yang di daftar pengeluaran itu bisa kita lihat berdasarkan misalnya dalam jangka waktu 1 bulan. Kalau daftar pengeluaran itu di back office ada di menu pembelian ya, di submenu daftar pengeluaran. Oke. Itu penjelasan dari Mas Agus. Kira-kira udah terjawab belum nih untuk Reza? Oke Kak, terima kasih. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi, boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Siap, paham katanya Mas. Thank you untuk Reza untuk pertanyaannya. Nah, tadi kita balik ke topik ini ya, untuk customer support Paun. Jadi teman-teman, kalau memang saat ini belum kepikiran gitu apa yang mau ditanyain mengenai Paun atau belum ada isu, teman-teman bisa di save aja untuk channel-channel untuk bisa menghubungin tim Paun, tim customer support Paun. Jadi kalau selagi nanti butuh gitu ya, ada permasalahan atau segala macam, bisa langsung menghubungi salah satu channel yang ada di screen teman-teman saat ini nih, gitu ya. Oke, kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri aja kali ya Mas ya untuk sesi training pada siang hari ini. Iya, boleh Mas. Oke, thank you banget sebelumnya buat Bapak Ibu Paun user yang sudah hadir di kelas Paun Training pertama pada hari ini, pada siang hari ini. Dan thank you juga buat Mas Agus untuk membawakan materi nih mengenai optimasi fitur produk dan inventory buat bisnis F&B atau bisnis kuliner. Oke, kalau gitu sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di kelas Paun Training yang akan datang. Dan yang pastinya dengan topik yang lebih menarik lagi ya Mas ya? Iya, pastinya Mas. Oke, thank you Mas Agus dan semua teman-teman Paun user yang sudah hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore.